Pernah nggak kamu lewat satu jalan dan tiba-tiba merasa ada tempat baru di sana yang sebelumnya nggak pernah ada? Sebuah perumahan elit, gerbang besar, penjaga yang ramah. Tapi saat kamu balik lagi pagi harinya, semua itu tidak ada. Ini bukan mimpi. Aku tinggal di sana selama seminggu. Dan sekarang tidak ada satupun orang yang percaya kalau tempat itu pernah ada. Ardi berumur 29 tahun, baru pindah kerja ke kota kecil dekat Jogja. Karena terburu-buru dan pengen langsung dapat tempat tinggal, dia menyusuri jalan-jalan kecil di sekitar wilayah tempat kerjanya sepulang lembur. Jam sudah menunjukkan 23.45 menit saat dia melihat gerbang besar bertuliskan Green Hills Residence. Ada satpam, ada neon sign, dan rumah-rumah terlihat modern dan berpenghuni. Ardi langsung tertarik dan ditawarkan rumah kosong nomor 7B oleh petugas keamanan. Bisa tinggal malam ini mas, gratis seminggu buat adaptasi. Aneh, ya, tapi karena Ardi kelelahan dan butuh tempat, dia menerima. Selama 5 hari tinggal di sana, Ardi merasa nyaman. Lingkungannya sunyi tapi bersih. Tetangga ramah, tapi semua aktivitas hanya terjadi di malam hari. Tetangga menyapu jam 9 malam, anak kecil main sepeda jam 11 malam, bahkan pedagang keliling lewat jam 1 dini hari. Dan setiap siang, Ardi selalu berada di kantor. Pulang baru jam 7 malam, jadi dia gak pernah tahu seperti apa perumahan itu siang hari. Sampai suatu hari, Ardi izin cuti karena sakit kepala berat dan pulang ke rumah pukul 11 siang. Tapi saat dia sampai di jalan tempat biasa dia masuk, tidak ada perumahan. Hanya semak belukar dan kebun kosong. Gerbang Green Hills tak terlihat. Tidak ada satpam, tidak ada rumah-rumah. Hanya rumput liar dan puing-puing beton. Ardi seketika panik. Dia ingat jelas rumah 7B. Dia tinggal di sana. Barang-barangnya ada di sana. Kemudian Ardi mendatangi kantor polisi. Polisi cuma menatapnya lama, lalu berkata, "Mas, tempat yang mas maksud itu proyek gagal tahun 2011, gak jadi dibangun. Semua orang di sini tahu kok tempat itu tuh angker." Mendengar penjelasan dari Pak Polisi, akhirnya Ardi kembali ke lokasi malam harinya. Dan benar, gerbang Green Hills Residence muncul lagi. Satpam yang sama menyambutnya, rumah 7B masih ada. Barang-barangnya masih di dalam. Kemudian dia merekam video. Tapi saat pagi datang dan dia buka ponselnya, semua videonya rusak. File corrupted. Dia coba keluar saat siang dengan paksa dan pingsan di pinggir jalan. Malam berikutnya, Ardi memberanikan diri menyapa tetangga kanan kiri. Tapi saat dia sebut nama mereka ke satpam, satpam justru bingung. "Pak Harun." Lah, dia sudah meninggal 10 tahun lalu karena kebakaran perumahan ini. Rumahnya kosong kok mas. Ardi pelan-pelan sadar. Semua yang tinggal di sana bukan manusia. Itu adalah roh-roh dari proyek perumahan yang terbakar sebelum diresmikan. Seluruh penghuni Green Hills Residence adalah arwah yang masih hidup dalam rutinitas selamanya. Di malam ketujuh, Ardi diberi peringatan oleh salah satu tetangganya, seorang ibu tua yang tampak berbeda. "Mas harus pergi malam ini juga. Setelah 7 malam, Mas gak akan bisa keluar. Mas akan jadi bagian dari kami."
Kemudian Ardi berlari mencoba keluar lewat gerbang, tapi gerbang tertutup. Saat dia kembali ke rumah, rumahnya sudah kosong dan tua, seperti tak pernah dihuni. Sampai akhirnya dia tidak sadarkan diri. Ardi ditemukan orang-orang sekitar tergeletak di semak belukar. Kini dia tinggal di rumah kos sederhana. Tapi sejak kejadian itu dia tak bisa tidur malam. Karena setiap malam dia mendengar suara anak-anak bermain sepeda di depan kamarnya. Tempat itu masih ada, tapi hanya muncul di malam hari. Dan mereka yang masuk belum tentu bisa keluar. Kamu percaya ada tempat yang hanya bisa dilihat di waktu tertentu? Atau pernah mengalami hal serupa? Ceritain di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang lebih menyeramkan dari ini.